This is Elon Musk, Tesla's co-founder and CEO. Hai, aku Han Kun. Selamat datang ke Doomsday yang sekarat. Di sini kita akan mulai bahas tentang hero baru infanteri, terkhususnya yang punya Transcendit ya. Di sini ada Cassius. Selamat datang Elon Musk ke dalam game. Dan apakah ini adalah hero yang worth it? Secara singkat, aku nggak bisa bilang ini memenuhi banyak ekspektasi player infanteri ya. Ini justru jadi hero yang bikin ulus dada ya. Nunggu lama-lama setahun dapat hero kayak begini, gila juga ini Doomsday ini ya. Pengen jadi ya udahlah. Ya udah, kita langsung bahas aja. Di sini ada talent tree, ada infantry squad, garrison dan skills. Talent tree-nya oke-oke aja. Ada tanda seru untuk melihat background si Elon Musk ini dari mana ya. Walaupun nggak terlalu menarik untuk zaman sekarang. Dibuat pakai AI juga gitu. Jadi ya udahlah. Di sini ada super weapon-nya dulu yang kita bahas. Super weapon-nya apakah bagus dibandingkan dengan yang lain? Jelek ya ini. Super weapon-nya itu kayak ini tuh damage-nya kurang. Secara tanpa super weapon-nya itu kurang. Dan harusnya tuh si semua skill ini udah dapet buff ini gitu. Tapi mereka jadiin ini jadi super weapon. Kalau kamu mau bagus hero-nya, super weapon-nya harus maksimal kan. Kayak Doomsday ini otaknya hilang kemana ya. Jadi di sini ada increase own continuous damage dealt by 20%. Kalau misalkan si super weapon-nya udah 4 ya si tire-nya. Dan ini adalah permainan kata dari Doomsday. Lagi-lagi own yang dimaksud itu adalah apakah continuous damage-nya itu cuman meningkatkan Cassius-nya doang, atau sama asistennya juga ikut naik si damage-nya. Ini nggak jelas gitu. Own yang dimaksud itu seperti apa. Dan yang kedua itu beneran useless. Lagi-lagi, kalau squad size-nya di bawah 30% nggak efektif. Dan mereka ngasih damage tambahan 30% ke continuous damage-nya. Kayak buat apa gitu. Ini basa-basi doang super weapon-nya. Terus skill satunya dulu kita bahas yang tidak transcended. Mulai dari rage skill-nya butuh 1000. Oke. Continuous damage-nya nih. Continuous damage-nya itu 4500 doang sama 3 detik. Kita kaliin 3 tuh 13500. Kenapa ini dibilang rendah? Karena 13500 itu bukan nilai yang besar buat zaman sekarang. Dan ini tuh continuous damage, yang artinya nggak instan loh, nggak ngasih 13500 sekali tabok. Ini nyicil, dan nyicilnya juga kecil gitu. Jadi ya, bahkan hero seperti hero penunggang kuda itu siapa ya? Elena itu lebih bagus. 6000 kali 3 18000. Ini cuma 4500 kali 3 gitu. Burik. Dan kalau kita lihat di bawahnya juga, kalau misalkan nggak lagi rally, untuk 3 detik selanjutnya basic attack punya kesempatan 50% buat nge-trigger efek ini. Efeknya apa? Memberikan bonus damage ke target sebesar 2000. Jadi maksimal potensial damage dari skill 1 ini adalah 13500 ditambah 6000. Jadinya 19500. Apakah itu besar? Enggak. Karena continuous damage. Yang kedua, ini ada chance-nya 50%. Bandingin sama Elena, itu dia 18.000 itu nggak pakai kondisi apapun gitu. Jadi, sedangkan Elena tuh hero lama banget gitu. Jadi, ya ekspektasinya burik sekali dan nggak ada AOE juga gitu. Hero kedua juga AOE-nya, nanti kita bakal bahas hero kedua di video selanjutnya ya. Skill satunya sangat mengecewakan. Skill 2-nya, ketika lagi garrison, infanteri HP-nya naik 40% dan mengurangi damage yang diterima oleh squad rider sebesar 10%. Ini skill yang nggak kepake kalau kalian nggak transcended ya. Ini sebenarnya hero ini sebenarnya kalau skill satunya bagus, ada OE-nya, atau ini ketergantungan banget sama skill 1 sih. Skill 1 jelek, semuanya langsung kelihatan jelek sih. Skill 2-nya ini sebenarnya bagus kalau misalkan nggak ada pembatasan ya. Di sini ada pembatasan. Nanti kita lihat transcendentnya kayak gimana. Terus skill 3-nya, infantry squad defense itu naik 30%. Ketika nggak lagi rally, counter attack itu mengurangi attack dari target kita itu sebesar berapa nih? 5% ya. 5% kalau di-upgrade sampai maksimal, dan efeknya itu nge-stack sampai 5 kali.
Jadi maksimal pengurangan attack-nya itu 25% dan bertahan selama 3 detik ketika counter attack. Ini skill yang gimana ya? Kalau misalkan counter attack tuh masalahnya gini. Kalau counter attack itu aktif kalau kita diserang, kalau kita diklik buat serang itu. Tapi masalahnya kalau nggak diserang ya nggak akan aktif. Jadi ini yang aktif cuma defend doang. Dan defend juga aktif kalau diserang gitu. Jadi it's just useless, man. Terus untuk skill 4-nya, Infantry Squad Attack-nya nambah 30%. Dan sebelum leader menggunakan Rage skill, Infantry Squad Attack itu bakal meningkat sebesar 5% kalau skillnya maksimal. Setiap ada satu squad tambahan yang berada di sekitar squad kita. Dan efeknya itu bisa meningkat sampai 25%. Dan bertahan sampai 3 detik. Ini ada kesalahan translation juga ya kelihatannya. Kalau 25% kali lipat itu bagus banget ya. Nambahnya berarti 125% attack-nya. Tapi gak mungkin lah Doomsday kayak begini. Gak mungkin ya. Ini ya bukan 25 kali lipat tapi sampai 25%. Jadi maksimal kalau misalkan ada 5 squad di sekitar squad kita yang utama ini, kita total dari skill ini dapat 55% attack. Intinya kayak gitu. Apakah bagus 55%? Biasa aja, kayak Adut gitu kan. Adut tuh attack-nya tinggi tapi kayak letoy, ditarget sama range langsung KO gitu ya. Ya udahlah. Skill 4 ini nanti kita bakal bahas lagi itu. Nah, skill terakhir adalah skill Awaken-nya, dimana ada skill baru. Ketika counter attack itu punya chance 20% memberikan continuous damage kepada target setiap detik. Selama 3 detik, dia akan diberikan 1000 damage. Nah, ini permainan kata-kata lagi dari Doomsday. Continuous damage ke target yang mana? Ke target, setiap target yang menyerang kita, atau ke target kita yang sekarang. Kalau ke setiap target yang nyerang kita itu bagus. Tapi kalau cuman ke target kita yang saat ini, burik. Jadi ini harus dilihat di lapangan sih hero-hero yang kayak begini tuh. Mereka terlalu banyak menggunakan kata-kata yang aneh-aneh ya. Belum maksimal penggunaan kata-katanya. Dan di sini kita lihat di bagian max levelnya, skill satunya nambah aja dikit ya damage-nya nih. Dari yang tadinya 4.500 dengan 2.000 jadi 4.800. Naiknya cuma 300. Dan yang tadinya 2.000 nambahnya cuma 500. Apakah bagus? Masih belum bisa ngalahin yang 18.000 tadi loh. Elena 18.000. Ini 5.000 kali 3 masih 15.000. Dan ini continuous damage lagi-lagi. Terus 2.500 nya itu chance 50%. Gak selalu aktif. This effect can be triggered up to 8 kali. Percuma 8 kali bisa aktif, tapi kesempatan buat aktifnya cuma 3 detik gitu. Mana bisa ditabung gitu, buat apa? Bisa ditabung. Sorry, tadi lagi emosi ya itu orang. Jadi selama Anda bisa bertahan di Swarm, dan terkhususnya dalam kasus Garrison, itu stack bisa ditabung karena bukan cuma basic attack, tetapi counter attack-nya juga bisa men-trigger 50% tadi. Itu efek tambahan dari Transcended, jadinya counter attack ditambahkan di situ. Ini udahlah, Infantry Squad HP-nya naik 45% dari yang 40% tadi dan lepas ya si restriction-nya. Jadi nggak cuman buat Garrison doang, si HP-nya bisa dipakai ke semua kondisi. Tapi si pembatasnya tetap ada buat Rider Squad ya. Jadi damage yang diterima oleh Rider Squad itu berkurang 12% dari 10%. Naiknya sedikit-sedikit ya. Dari 10% ke 2%. Kayak buat apa di Transcended gitu, cuman buat yang wajib di Transcended. Kalau misalkan Anda pengen milih hero ini, ambil skill 2 dulu sih. Selama skill satunya belum ada perubahan ya. Skill 2 dulu. Terus di sini skill 3, defense-nya naik dari 30 ke 40. Ini harusnya default-nya 40. Dikasihnya 30. Ya udah.
40. Terus when not in a rally, counter attacks-nya ngereduksinya bukan 5% lagi ya. Sebelumnya 5% ya. Maksimal 5%, di sini 6%. Dan efeknya nge-stack sampai 5 kali, berarti dari 25 jadi 30. Oke, bertahan 3 detik. Ketika targetnya itu udah maksimal nge-stack si efek ininya, counter attack-nya, maka targetnya itu bakal kena rage reduction sebesar 5. Ini bakal aktif lebih banyak kalau misalkan squad kita itu dikeroyok rame-rame ya. Karena 1 detik kalau counter attack itu dia bisa ke-trigger bukan cuma 1 kali batasannya kayak basic attack, tapi bisa berkali-kali. Kalau 10 squad yang nge-swarm, counter attack ke-trigger 10 kali dalam 1 detik. Maka dari itu kalau udah lebih dari 5, dia overload dan mengurangi rage mereka yang nge-swarm kita sebanyak 5 per detik. Terus skill 4-nya, skill 3 kelewat nggak? Nggak ya, skill 4. Infantry squad attack-nya tetap nambah 40 ya. Sebelumnya 30, naik 10%. Ini 40 tuh harusnya default gitu. Range dikasih default, kita nggak dikasih default. Bodoh. Ini dong saya beneran pengen dibodoh-bodohin nih kayaknya ya. Infantry squad attack naik 40%. Terus sebelum leader menggunakan rage skill nambahnya segimana nih? Dari yang 5% ke 6% ya. Ya 5% ke 6%. Terus ada tambahan skill damage naik 8% ya. 8% itu maksimal sampai 30% nih di sini tulisannya ya. Ini permainan kata-kata juga, ini harus dicek nih. Skill damage-nya itu bisa naik ke 30% atau cuman squad attack-nya doang yang naik ke 30% nih. Kalau skill damage-nya naik ke 30%, ini jadi pilihan skill Transcendent yang cukup oke. Tapi kalau enggak, ya lagi-lagi bukan menjadi pilihan yang bagus. Dan yang terakhir, counter attack-nya punya 20% chance naik dari 1000 ke 1200. Dan kalau targetnya sedang menerima continuous damage, infantry squad damage reduction-nya naik 10%. Ini merupakan hero yang beneran ke arah garrison. Apakah bagus di field? Secara stat dasarnya bagus ya, secara stat dasarnya. Walaupun bagusnya itu kalau di Transcended ya. Dikasihnya setengah-setengah, 40 HP, oke. 30 defense, not enough. 40 dong. Attack-nya juga kurang. 40 juga sekalian gitu. Nova generasi sebelumnya bagus, ini nggak sebagus itu. Skill satunya sampah, udah ya. Jadi Cassius seperti itu. Prioritas skillnya kita cek strategi dulu deh. Dia maunya kayak gimana nih si Doomsday ini, idenya. Katanya infantry hero yang bisa memberikan multiple instance damage yang continuous dengan basic attack dan counter attack. Nah, ya. Terus infantry squad has strong damage output. Damage-nya tinggi dan bisa continuous damage. Iya, tinggi kalau dipartnerin sama Void Warden. Kalau enggak, skill damage-nya masih kurang. Lagi-lagi, itu harusnya bukan segitu. Masih kurang skill satunya. Skill point priority-nya, sayangnya, mau semua hero kalau skill satunya nggak dinaikin, kita nggak ngasih skill damage yang bagus. Jadi, anggapannya kita cuma nge-tank aja. Kalau nyari kill, ini bukan hal yang bagus ya. Di 2 hero yang baru ini nyari kill kayaknya susah banget untuk infanteri ya. Terus skill 3, apakah yakin skill 3 dulu? Skill 2, ya sih kalau misalkan free to play skill 3, skill 2 itu paling terakhir karena nggak dipakai buat garrison. Kecuali kalau kalian pengen ambil hero ini buat garrison ya, garrison shelter kalian atau kalian adalah pemimpin garrison. Skill 2 ini yang paling terakhir. Skill 3 dulu atau skill 4 dulu? Kalau menurut aku sih skill 4 dulu dong. Karena attack itu butuh buat infanteri. Kalau nggak ada attack, kita tebel ya. Tapi KO juga iya. Karena range itu mengerikannya kayak begini. Kalau di field itu kita maju. Infanteri nggak diserang pertama. Ketika kita diserang, semua skill damage itu langsung instan ke kita. Jadi defense dan HP tinggi pun berasa kayak kerupuk. Jadi it doesn't matter lagi tentang defense ya. Karena kita udah experience itu dari Julian, dari Sakura. Dia dasarnya anggapannya tebel. Tapi kenyataan di fieldnya kurang tebel. Kalau ngelawan range udah KO sih.
Kayak gitu ya untuk Cassius. Untuk skill Transcenditnya urutannya dari mana dulu? Transcendit selama skill satunya belum ada perubahan ya. Bisa ke skill 2 dulu buat ngelepas status garrison tadi. Baru ke skill 4, skill 1 baru ke skill 3. Kita lihat dulu skill satunya apakah nanti naiknya nggak sedikit-sedikit kayak gini atau besar ya digantinya. Karena kadang si DLS ini suka ngecek ombak dulu. Jadi ya udahlah. Ya, untuk itu. Untuk talent, sama aja kayak Void Warden ya. Skill tetap diprioritasin paling ujung kanan. Sedangkan untuk Garrison selalu ngambil yang ini dengan yang ini. Yang paling penting sih Garrison kalau misalkan kalian mau alokasiin ke infanteri misalkan. Yang di Garrison selalu harus ambil yang ini dulu. Si skill damage yang diterima 16% berkurang. Ini udah pernah aku jelasin di videonya ini. Kalau kalian mau nonton itu dulu tentang talent tree, boleh ke situ dulu ya. Kayak gitu. Untuk line up-nya, kombinasinya mungkin bisa sama Void Warden. Apakah benar? Ya, kalau misalkan mau ngasih skill damage yang tinggi, ya sama Void Warden. Karena satu-satunya yang bisa melengkapi si skill satunya ini, biar damage-nya meningkat, itu ya dari Void Warden ini. Karena ada skill 2-nya. Apakah Void Warden lebih bagus daripada si Elon Musk tadi? Sebenarnya kalau dari segi stats lebih bagus si Elon Musk tadi. Si skill stat dasarnya, attack, defense, HP. Sedangkan Void Warden kan nggak ada. Dia cuma punya 60% attack, HP, dan defense-nya itu agak kurang banget di si Void Warden ini. Tapi kalau di Transcendit, Void Warden masih bisa bersaing karena ada Rage Recovery Speed-nya, dia cepet di skill 4 ya. Jadi untuk all in damage betul strateginya kayak gitu dan kasusnya buat Garrison. Tapi ada lagi yang lebih menarik buat kita sebagai free to play dan pengen cukup enjoy di gamenya. Aku paling suka di game mode kayak Off Limits War, dimana kita bisa bebas lah karena nggak ada pemimpinnya di situ, nggak harus dia yang kuat maka dia yang jaga tawannya, kan nggak kayak gitu. Kalau Off Limits War kalian bisa bebas. Nah, kalian bisa coba senang-senang di situ pakai kombinasi Cassius dengan Rosalia. Yang nanti kita bakal bahas di video selanjutnya ya tentang Rosalia ini hero yang feel, tapi kalau misalkan dipakai buat Garrison, terutama di event Off Limits War yang mana mereka nggak ragu-ragu buat nge-swarm si tower atau si bangunan tersebut, itu Rosalia bagus banget. Tapi ya lagi-lagi dua hero ini masih di bawah ekspektasi aku. Ranknya apa untuk Cassius? Pengennya sih aku bilang dari ekspektasi aku sih di A- ya, A- ekspektasinya. Tapi dari segi fakta dia ada di A+ ya, A+ lah. Antara A+ dan S- daerah situ. Karena kurang ya, skillnya masih kurang dibandingkan dengan yang lain. Tidak bisa bersaing dengan range. Dan melawan Rider juga nggak cukup bagus, nggak cukup oke. Nggak ada skill damage pertahanan buat range sama sekali. Rider juga continuous lawan continuous, sedangkan Rider adalah spesialis continuous. Ya, masih kurang sih. Jadi kayak gitu untuk Cassius, hero baru. Apakah kalian akan ambil ini atau enggak? Nah, kalian boleh komentar di kolom komentar ya. Kalau aku sih kayaknya untuk top commander ambil, nggak perlu serius-serius lah, ambil aja buat koleksi dulu. Ntar kalau misalkan mereka udah sadar baru di buff dan bagus kayak Void di saat dia kena buff, nah baru. Kecuali kalau kalian punya strategi ambil dulu hero-hero jelek, si TC-nya nggak akan berat ya, kalian boleh ambil itu. Si persaingannya lagi nggak berat, jadinya kalian dapat banyak si fragmentnya. Nanti kalau misalkan di buff, jadi kalian udah bagus sih hero-nya ya. Kayak gitu untuk Cassius. Jadi thank you buat yang nonton. Kalau kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik boleh subscribe. And we'll see you on the next video. Aku Han Kun, say goodbye. Bye.